Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan istilahnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Baik, ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad, yang Masya Allah sekarang kita sudah di halaman 135 ya, yang bab 63, sebaik-baik tetangga. Perasaan baru kemarin kita kajiannya ya. 1/6 dari kitab sudah kita selesaikan, karena ini ada sekitar 600-an halaman. Kita udah berapa lama kajiannya? Hah? 40 hari? 40 pertemuan? Nah, ya, berarti kali 5 lagi kan? Kemungkinan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haywah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syarahbil atau Syurahbil bin Syarik mengabarkan kepada kami bahwa ia mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubuli mengabarkan dari Abdullah bin Amr bin As. Berapa jarak umur Abdullah dengan bapaknya Amr bin As? 10 tahun ya. Dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling baik terhadap temannya. Wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah taala adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi ada dua tentunya berarti kandungan dari hadis ini. Yang pertama, anjuran agar menghormati dan menghargai persahabatan yang dijalin atas dasar keimanan. Mana kita harus punya sahabat ya. Dan yang paling baik terhadap sahabatnya dialah ya, sebaik-baik teman. Kemudian apa? Anjuran agar menjaga tetangga dan berbuat baik kepadanya. Maka sebaik-baik tetangga itu adalah yang paling baik kepada tetangganya. Ya. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Sebaik-baik istri adalah yang paling taat kepada suaminya. Sebaik-baik anak adalah yang paling berbakti kepada orang tuanya. Sebaik-baik orang tua yang paling menyayangi anaknya. Ya.
Kemudian tentang tetangga yang saleh. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit. Ia berkata Khumail mengabarkan kepadaku An-Nafi' bin Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda min sa'adatil mar'il muslimil maskanul wasi'. Di antara kebahagiaan orang muslim adalah tempat tinggal yang luas. Wal jarus salih, tetangga yang saleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Jadi Nabi mengatakan ya, kebahagiaan seorang muslim adalah tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, kemudian kendaraan yang nyaman. Jadi para ulama sebagian dari mereka menyebutkan al-maskanul wasi' di sini bukan zahirnya ya, bahwa rumah yang luas di situ berarti secara zahir rumah tinggalnya itu harus luas. Tapi yang dimaknai dengan luas di sini adalah ya, senantiasa menerima tamu, sehingga ya, bagi para tamu itu rumah adalah luas. Jadi tidak membuat orang-orang yang datang ke rumahnya itu ya, tidak enak, merasa ya tidak dihormati. Karena buktinya Nabi SAW secara zahirnya rumahnya Nabi SAW tidak luas. Dan tentunya Nabi SAW adalah ya, sebaik-baik manusia. Ya. Banyak orang yang berupaya untuk mengamalkan secara zahir. Oh berarti rumah tinggal yang luas, diluasin rumahnya. Ya. Makanya kalau kita perhatikan korelasinya dengan yang berikutnya, tetangga yang saleh, kendaraan yang nyaman. Ya, kendaraan yang nyaman itu antum naikin itu nyaman, nggak kepikiran kreditan. Iya. Kalau antum kepikiran, ini berarti nggak nyaman antum ngendrainnya. Nah, kita ini menunjukkan bahwa kendaraan itu pun perlu untuk kita rawat. Kalau di zaman Nabi SAW maka kendaraan kuda, unta dirawat. Ya, dikasih makan, dirawat. Nah, kalau di zaman kita sekarang ini motor ganti oli, servis. Jangan itu udah hilang, udah habis olinya, nggak ada, pernah diganti oli. Itu motornya udah gimana? Ya, mobil diperhatikan. Ya. Ya, karena itu juga adalah amanah yang Allah berikan. Jangan kita biarkan begitu saja sehingga dia mudah rusak. Kita harus jaga. Nah, ini menunjukkan juga kita harus punya kendaraan, baik itu sepeda, motor. Nah, sebagaimana Nabi SAW juga memiliki kendaraan. Ada himar, keledai, ada apa? Onta, ada kuda. Nah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dari Shadaqah mengabarkan kepada kami, ia berkata Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia adalah Ibnu Hayyan. Dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana min du'ain Nabi SAW, di antara doanya Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di akhirat kelak. Fa inna jarad dunya yatahawwalu. Karena sesungguhnya tetangga di dunia akan berpindah. Ya, menunjukkan ya, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk. Dan tetangga yang buruk yang paling kita takutkan adalah nanti di akhirat. Tentunya kalau udah bertetangga buruk di akhirat itu berarti di neraka. Karena kalau di surga tidak mungkin ada tetangga yang buruk. Ya. Adapun di dunia
pertetanggaan itu berpindah-pindah, berganti-ganti. Ya. Kemudian Makhlad bin Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Maghra mengabarkan kepada kami, ia berkata, Barid bin Abdullah mengabarkan kepada kami dari Abu Burdah, dari Abi Musa al-Ash'ari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta yaqtular rajulu jarahu wa akhahu wa abahu, hingga seorang lelaki membunuh tetangganya, saudaranya dan ayahnya. Menunjukkan di antara tanda-tanda kecil dari hari kiamat itu adalah meluasnya pembunuhan. Bahkan seseorang membunuh tetangganya, seseorang membunuh ayahnya, membunuh saudaranya. Dan yang dimaksud di sini adalah pembunuhan di antara kaum muslimin, di mana kaum muslimin itu sendiri saling membunuh, waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, tidak mengganggu tetangga. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Yahya Maula Ja'dah bin Hubairah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar, sungguhnya si fulanah, ada seorang wanita, dia senantiasa qiyamul lail, di siang hari dia berpuasa, wa taf'alu, dan melakukan perbuatan ini, yaitu kebaikan, wa tasaddaq, bersedekah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, akan tetapi dia juga menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Lihat bagaimana ya perbuatan buruk kepada tetangga menghilangkan kebaikan-kebaikan yang lain, kebaikan salat, kebaikan puasa, kebaikan bersedekah. Sampai Nabi SAW mengatakan, la khaira fiha. Kemudian mereka juga mengatakan, wa fulanatan tusallil maktubata wa tasaddaqu bi aswarin wa la tu'dhi ahadan. Dan ada seorang wanita yang lain yang mengerjakan salat fardu, dia hanya fokus salat fardu saja berarti. Ya. Bersedekah dengan keju kering. Maknanya sedekahnya ya, sedekah-sedekah yang biasa. Akan tetapi dia tidak mengganggu tetangganya, wala tu'zi ahadan. Faqala Rasulullah sallallahu hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Jadi tidak mengganggu tetangga itu merupakan salah satu sebab masuk surga. Ya. Juga di sini Nabi SAW menekankan hak tetangga, di mana ada ancaman dari Nabi SAW, ancaman neraka bagi wanita yang suka menyakiti tetangganya, meskipun dia mengerjakan sholat sunnah, sholat malam, puasa, yaitu amalan-amalan yang selain amalan wajib. Tapi itu ya tidak ada kebaikan bagi dia jika dia menyakiti tetangganya. Dan kabar gembira dari Nabi SAW berupa surga bagi wanita yang tidak menyakiti siapapun, meskipun dia hanya mengerjakan sebatas amal yang wajib saja. Ia tidak tambah dengan amalan sunnah. Itu semua karena kebaikan yang ia lakukan kepada tetangganya. Makanya kita tidak boleh anggap remeh kepada orang yang mungkin dia tidak menambah amalan-amalan wajibnya. Dia hanya fokus dengan amalan tidak menambah amalan-amalan sunnah. Fokus hanya kepada amalan wajib saja. Namun ada satu amalan yang mungkin kita tidak melihat, yaitu amalan berbuat baik kepada tetangga.
Berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman bin Ziyad mengabarkan kepada kami, ia berkata, mengabarkan kepadaku Umarah bin Ghurab bahwa ya bibinya menceritakan kepadanya annaha sa'alat Aisyah ummul mukminin, bahwa ia bertanya kepada Aisyah, ibunya orang-orang yang beriman. Faqalat inna zawja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha. Ya. Ada seorang ya, yang suaminya itu menginginkan salah satu dari mereka. Dia menginginkan, maknanya ingin mendatanginya. Akan tetapi si wanita itu tidak mau. Ya. Imma an takuna ghadabi aw lam takun nasyitah. Mungkin karena sedang marah, atau mungkin karena sedang tidak ya bergairah. Fahal alaina fi dzalika min haraj? Apakah itu akan mendapatkan dosa, kami akan mendapatkan dosa? Maka Aisyah mengatakan, qalat na'am. Iya. Inna min haqqihi alaiki. Sesungguhnya ya haknya atasmu, yaitu yang menjadi kewajibanmu. Hak suami yang menjadi kewajibanmu, allau aradaki, di saat dia menginginkanmu, wa anti ala qatabin lam tamna'ihi, meskipun kau berada di qatab, yakni tempat duduk di atas unta, ya, maka jangan kau menolaknya. Kemudian qalat, si bibinya ini tadi mengatakan, qultu laha ihdana tahid. Ya, aku mengatakan lagi kepadanya, ya, nah jika seseorang di antara kami ini haid, walaysa laha wa li zawjiha illa firashun wahidun aw lihafun wahid, dan si suaminya ini enggak punya kecuali satu tempat tidur atau hanya satu ya selimut, yaitu alas untuk tidur, lihaf. Fa kaifa tasna? Ya, maka bagaimana yang harus ia lakukan? Karena ini maknanya ini cuma ya kayak antum lah. Ya. Paham lah ya. Jadi enggak punya cuma kayak antum, ya. Maka gimana? Ada yang enggak paham? Nah, maka gimana? Qalat la tashudda 'alaiha izaraha. Hendaknya ia mengencangkan kain pembalutnya lalu tidur bersamanya. Ya. Maka bagi suaminya adalah apa yang ada di atas itu. Nah, ini tidur bersama ya. Nah, mereka lakukan. Maka boleh bagi suaminya yang di atas itu. Tentunya dia harus tutup ya. Falahu ma fawqa dzalik ma anni sawfa ukhbiruki ma sana'an Nabi SAW. Lalu aku akan mengabarkan kepadamu, ya, aku akan beritahu kepadamu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Innahu kana lailati minhu, di mana beliau pernah bermalam bersamaku. Fatahantu syai'an min sya'ir, lalu aku menggiling gandum dan aku buatkan roti. Faja'altu lahu qirsan fadakhala fardal bab, lalu beliau masuk, ya, kemudian menutup pintu, ya. Wadakhala ilal masjid, dan beliau masuk ke masjid. Wa kana idza arada ayyanam aghlaqal bab. Nah, ketika beliau Nabi SAW akan tidur, beliau tutup pintu. Wa auka'al ghirfah wa auka'al qirbah, ya, kemudian ya beliau juga tutup qirbah, ya,
Kemudian wa aqfa'al qadah, ya, juga menutup cawan. Wa atfa'al misbah, mematikan lampu. Fantazartuhu ayyan sarifa fa ut'imuhul kirsa. Kemudian aku tunggu beliau hingga beliau kembali agar aku bisa memberi kepadanya roti tersebut. Falam yansarif, akan tetapi beliau belum juga kembali. Hatta ghalabani an-naum, sampai aku pun tertidur. Fa auja'ahul barat, lalu beliau terganggu oleh dingin. Ya. Fa atani fa aqamani, kemudian beliau, ya, mendatangiku dan, ya, berkata, membangunkanku dan berkata, adfi'ini, hangatkanlah aku. Maka Aisyah mengatakan, inni haidun. Maksudnya tahu ya, hangatkanlah aku? Hah? Apa maksudnya? Maksudnya hangatkanlah. Nabi SAW minta, ya, yang itu gitu ya. Maka Aisyah mengatakan, inni haidun, aku sedang haid. Faqala wa inik syafi an fakhidaik, ya, maka renggangkanlah kedua pahamu. Fakashaftu lahu an fakhidayya, maka aku renggangkan kedua pahaku. Fawada'a khiddahu wa ra'sahu ala fakhidayya hatta dafi'a, lalu beliau meletakkan pipi dan kepalanya di atas pahaku hingga beliau merasa hangat, ya. Fa akbalat syatan li jarina dajinatun fadakhalat, lalu seekor domba piaraan tetangga menghampiri, lalu domba itu masuk dan menuju roti. Ya, tadi yang sebelumnya dia amadat ilal kursi fa akhadatku, lantas, ya, kambing tersebut mengambilnya. Summa adbarat bihi, ya, kemudian mengambil dan pergi. Wa qalaqtu anhu, maka Aisyah mengatakan, ya, aku pun, ya, menggerakkan badanku dari Nabi SAW. Wastaiqadhan Nabi SAW, akhirnya Nabi SAW bangun. Fabadartuha ilal bab, maka aku mengejar domba itu ke pintu. Faqala Nabi SAW, khudhi ma adrakti min kursiki, ya, ambillah apa yang bisa kau rebut dari rotimu. Wala tu'zi jaraki fi syatihi, dan jangan engkau ganggu tetanggamu karena dombanya. Maknanya jangan sampai mukul. Nah, kalau masih bisa ngambil sebagian rotinya ambil, tapi jangan sampai karena kesal ngehajar si domba. Ya. Pada intinya, apa yang menjadi inti daripada hadis yang panjang ini? Jangan mengganggu tetangga. Poin yang terakhir. Panjang ya, Masya Allah. Ya, yaitu walaupun beberapa kandungan yang perlu kita pahami, yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa wanita itu wajib untuk taat kepada suaminya, ya, dan membuat suaminya senang meskipun ia sedang haid. Maka bagaimana ia tidak senang, bagaimana pula ketika dia tidak sedang haid. Jadi kalau lagi haid pun wajib, walaupun kadang perempuan mengatakan beralasan, kan wanita haid itu tuh nggak stabil pikirannya, emosinya tidak sedang baik, mintanya mereka yang dimaklumi gitu ya. Enggak, tugasnya adalah seorang wanitalah yang harus berusaha untuk menenangkan suami. Makanya di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan bagi kalian pasangan agar kalian tenang dengannya. Tujuan utama seorang istri adalah menenangkan suami. Ya.
Kemudian juga bolehnya bercumbu dan bermesraan dengan istri meskipun ia sedang haid, ya. Kemudian anjuran agar mencintai, menyayangi, membantu dan tidak mengganggu tetangga. Ya, bahkan walaupun tetangga kita ahlu kitab, tidak boleh kita ganggu. Kalau seandainya kita tidak bisa, ya, memberikan makanan atau apa, seminimalnya jangan mengganggu mereka. Ya. Tapi kalau dicerita ini seakan-akan domba tetangga ganggu kan, sampai mengambil roti. Ya, walaupun seperti itu nggak boleh dibalas. Ya. Makanya kadang kalau di perumahan, peraturan perumahan, jangan memelihara ayam. Biar ngapain? Nggak nganggu tetangga gitu kan. Kalau memelihara ayam di kampung masyarakat udah biasa, nggak terganggu dengan kotoran ayam. Ya. Tapi kalau di perumahan, di perkotaan, mereka terganggu. Apalagi masuk ke dalam rumah, entah ayam siapa, ya. Walaupun seperti itu tinggal diusir saja, tapi jangan sampai ditangkap terus disembelih kemudian dimakan gitu. Halal ini udah masuk rumah saya katanya. Itu tidak ada itu peraturan seperti itu. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Sulaiman bin Dawud Abu Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata Al-Ala bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya. Jadi apa yang perlu kita ambil dari hadis ini? Tidak boleh mengganggu tetangga. Di mana tidak mengganggu tetangga itu termasuk kesempurnaan iman dan menjadi penyebab masuk surga. Berikutnya, tidak boleh meremehkan tetangga meskipun pemberiannya hanya berupa kikil kambing. Maknanya walaupun dia memberikan sesuatu yang ya mungkin murah, nggak boleh kita remehkan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, ia berkata Malik mengabarkan kepada aku dari Zaid bin Aslam, dari Amr bin Mu'az al-Ashhali, dari kakeknya, annaha qalat, qala li Rasulullah SAW, ya nisa al-mu'minat, wahai ya, wanita-wanita yang beriman, la tahkiranna mra'atun minkunna li jaratiha. Tidak selayaknya seorang wanita di antara kalian meremehkan tetangganya, yaitu pemberian tetangganya, walau qura usyatin muhrakun, meskipun berupa kikil hewan yang dibakar. Jadi tidak boleh kita remehkan. Meskipun kaki kambing gitu ya, yang dia berikan. Apa biasanya? Meskipun permen, apalagi yang remeh-remeh. Kalau di kampung-kampung kan suka itu dikasih apa aja gitu. Yang ada di rumah itu ya dikasih. Biasanya mereka nggak beli ke warung gitu. Yang ada singkong, ya. Singkong rebus, makan. Jangan anggap remeh. Iya, pisang rebus. Kita bertamu yang disiapin cuma pisang rebus. Padahal rumahnya mewah, nggak masalah. Nah, yang disiapin karena mungkin yang punya rumah lagi banyak penyakit, jadi nyari yang apa? Yang alami-alami, yang natural. Kalau dia makan yang ya, mecin-mecin dia langsung pusing. Jadi singkong rebus, walaupun rumahnya besar. Jadi nggak harus yang disiapin pizza, spaghetti gitu ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata Ibnu Abi Dzib
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id al-Maqburi mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jariha, tidaklah atau janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan pemberian tetangga perempuan yang lainnya, ya, walau firsina syatin, meskipun pemberiannya berupa kaki domba, ya. Ini tadi juga kita sudah sebutkan, walaupun kakinya, walaupun kulitnya, kikilnya, walaupun kepalanya. Nah, kandungan hadisnya yang pertama, anjuran memberi hadiah dan sedekah meskipun hanya sedikit dan kecil. Ya, kemudian larangan bersikap bakhil dan kikir. Jadi apa yang kita miliki walaupun sedikit kita bagi. Jangan bakhil, jangan pelit. Kemudian disunnahkan saling menjalin hubungan di antara kaum muslimin, khususnya antar tetangga. Ya. Kemudian berkaitan dengan keluhan tetangga. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Safwan bin Isa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Azlan mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata seseorang, ya Rasulullah, innali jaran yu'dhini, aku punya tetangga yang menyakitiku. Faqala intalik fa akhrij mata'aka ila tariq, maka pulanglah dan keluarkan barang bendamu ke jalan. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu, maka dia pun pulang, dia keluarkan barang miliknya ke jalan. Fastama'an nasu alaih, maka orang-orang pun berkumpul datang kepadanya, bertanya, faqalu ma sya'nuka, ya, kenapa kamu ini, apa yang terjadi padamu? Li jarun yu'zini, aku punya tetangga yang menggangguku. Fadzakartu lin Nabi SAW, aku sampaikan kepada Nabi SAW. Faqala intalik fa akhrij mata'aka ila tariq, maka pulanglah, keluarkan ya barang milikmu ke jalanan. Faja'alu yaqulun, maka mereka pun berkata, Allahumma al'anhu, ya Allah laknatlah dia. Allahumma akhzihi, ya Allah hinakanlah ia. Fabalaghahu, maka sampailah ya kabar tersebut kepada tetangganya. Faqala irji ila manzilika, maka tetangganya pun mengatakan kepadanya, kembalilah ke rumahmu. Fa wallahi la u'dzika, demi Allah aku tidak akan mengganggumu lagi. Jadi ini arahan dari Nabi SAW agar kita memilih cara yang hikmah, yang sesuai dengan syariat untuk menolak permusuhan dan pergaulan yang buruk. Yakni jangan dibalas, ya udah kita taruh di sini, kita keluarkan barang kita. Orang-orang nanya, kenapa anak suka di ghibahi, suka di ini, tetanggaku menginikanku. Juga pengaruh cara yang baik dan siasat yang jeli lebih terasa dalam jiwa. Nah, akhirnya kan karena dia khawatir, orang-orang jadi melaknatnya. Orang-orang jadinya apa? Ya, berdoa untuk kehinaan tetangganya ini karena dia menzalimi. Ya. Kemudian pergaulan yang buruk terhadap tetangga adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang berakal dan terhormat. Makanya semuanya melaknat. Yang tahu pasti mengatakan Allahumma la'anhu, Allahumma akhzihi. Ya. Maka jangan sampai kita didoakan laknat oleh orang lain gara-gara berbuat buruk kepada tetangga. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ali bin Hakim Al-Audi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syarik mengabarkan kepada kami dari Abu Umar,
dari Abu Juhaifah, ia berkata, syaka rajulun ilal Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu. Seorang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang tetangganya. Faqala ihmil mata'aka fada'hu ala tariq. Maka Nabi mengatakan kepadanya, bawalah hartamu dan letakkan di jalan. Faman marra bihi yal'anhu. Maka setiap orang yang lewat ketika tahu itu maka akan melaknat tetangganya itu. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anhu. Maka setiap orang ada yang lewat selalu melaknatinya. Faja'a ila Nabi SAW. Ya. Maka tetangga itu pun mendatangi Nabi SAW. Ia pun berkata, malakita minan nas. Ya. Apa yang engkau dapat dari orang-orang? Faqala inna la'natallahi fawqa la'natihim. Kemudian orang itu berkata, sesungguhnya laknat Allah ada di atas laknat mereka. Ya. Tsumma qala lilladzi syaka. Lalu ia berkata kepada orang yang mengadu tadi, kufita au nahwahu, sudah cukup bagimu, atau kata-kata yang senada lainnya. Karena ya, dahsyatnya laknat dari manusia. Makanya kita harus menghindari laknat dari manusia. Jangan sampai kita dilaknat oleh orang-orang. Ya. Di jalanan ngebut-ngebut, motornya mungkin suaranya kenceng-kenceng bikin orang bising. Ya. Kadang bahasa-bahasa mampus itu. Ya. Atau apa lagi? Bahasa-bahasa laknat. Ya. Mudah-mudahan mampus atau semoga mampus gitu ya. Ini bahasa laknat. Nah, itu kita harus hindarkan. Kalau kadang mudik bawa mobil jangan ngebut, jangan sampai ngambil bahasa kalau bis-bis itu ngeblong ya, ngeblong ya, bis-bis yang ngeblong jalan ini kita akhirnya keluar jalur. Diambil sama mereka. Saya kemarin pulang kampung itu hampir seperti itu, hampir ditabrak truk besar. Karena dia ngambil jalur kita. Allahu Akbar. Ya. Nah, model seperti itu pasti kita laknat orangnya. Boleh nggak melaknat orang yang seperti itu? Boleh. Buktinya Nabi SAW perkenankan manusia melaknat orang-orang yang menzolimi. Tapi jangan kita sedikit-sedikit laknat. Itu tukang laknat namanya. Karena seorang yang beriman itu bukan orang yang suka melaknat. Tapi boleh nggak seorang yang beriman melaknat orang yang memang pantas dilaknat? Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Makhlad bin Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fadl, yakni Ibnu Mubashir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Jabiran. Aku mendengar Jabir radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun, dia mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi SAW yasta'dihi ala jarihi. Seorang datang kepada Nabi SAW, di mana ia mengeluhkan tetangganya. Fabaina huwa qa'idun bainar rukni wal maqami. Maka ketika orang itu duduk di antara makam Ibrahim dan rukun Yamani. Ya. Id aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun rajulan alaihi thiyabu bayadin. Ya. Maka lelaki itu melihat beliau sedang bersama seorang laki-laki berpakaian putih indal maqam, di makam Ibrahim, haitsu yusalluna 'alal janaiz, di mana orang-orang saat itu sedang mensolatkan jenazah. Fa aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu lalu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, kemudian dia pun berkata, bi abi anta wa ummi, ya, demi ayah dan ibuku. Makna di sini bukan berarti dia bersumpah dengan ayah dan ibu, ya. Bahasa bi abi anta wa ummi bahasa yang biasa dipakai oleh orang Arab, tapi bukan untuk sumpah, tapi menunjukkan keseriusan. Karena bersumpah itu tidak boleh kecuali hanya dengan nama Allah. Di sini memang secara letterletnya diterjemahkan demi ayah dan ibuku, tapi bukan artinya di situ bersumpah. Ya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ya. Demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Manir rajulul ladzi ra'aitu ma'aka muqawwimaka alaihi siyabun baydun. Siapa orang yang aku lihat bersamamu, ia menghadapmu dan dia berpakaian putih? Qala aqad ra'aitahu. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau telah melihatnya? Maka orang itu mengatakan, na'am, iya ya Rasulullah. Qala ra'aita khairan katsiran. Maka Nabi mengatakan, kau telah melihat suatu kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Nabi mengatakan, dzaka Jibrilu alaihi salam rasulu rabbi. Iya, itu adalah Jibril alaihi salam, utusannya Rabbku. Ma zala yusini bil jari. Ia senantiasa terus memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Hatta zanantu annahu ja'ilun lahu mirasan, sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya, ternyata yang bersama Nabi SAW pada saat itu adalah Jibril alaihissalam. Di dalam riwayat lain, hatta zanantu annahu sayuwarrisuh, sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Ya. Ada yang punya pertanyaan? Belum? Ada? Silahkan. Awan Ustaz. Di perumahan biasanya kan ada yang non Muslim, Ustaz. Yang non Muslim. Yang non Muslim, ya. Ya. Di situ memelihara hewan. Maaf kalau bicaranya itu anjing seperti itu. Dan kondisinya itu tidak di kandang, tapi di umbar lah seperti itu. Nah, untuk kita nih, bagaimana supaya, kalau negur kan sudah pernah nih, saya juga bisa gitu udah negur gitu, tapi masih memelihara. Awalnya kan karena memang ada beberapa yang dikonsumsi oleh mereka gitu untuk binatang ini. Nah, karena kondisinya si anjing ini keliaran, kadang suka gigit sendal ataupun segala macam, akhirnya kan kita tegur. Nah, ada nggak tips gitu Ustaz? Waktu itu sempat saya racun Ustaz. Tapi kondisinya sempat apa? Diracun. Racun. Oh. Tapi besoknya memelihara lagi gitu Ustaz. Nah, besoknya apa? Dia memelihara lagi si binatang ini. Oh, berarti udah sempat ada yang mati diracun ya, sama antum. Diracun sama beberapa tetangga, mungkin kita rembukan gitu ya, karena ada beberapa tetangga yang juga merasa kurang nyaman dengan adanya hewan tersebut. Ada nggak Ustaz untuk tipsnya gitu untuk menanggulangi kondisi yang seperti ini gitu Ustaz? Nah, makasih Ustaz. Ya, sebenarnya harus dimusyawarahkan di RT dan RW. Itu harus dari sisi pemerintahnya gitu. Yang berwenang di situ RT sama RW-nya. Jadi ya, mereka harus membuat peraturan yang seperti itu untuk ketenangan semua warga. Ya, yang antum pepetin adalah RT RW terus. Selalu mengeluhkan, minta dukungan dari warga yang lain yang juga keberatan. Ya. Dan bisa antum datangi mereka beramai-ramai. Ya. Memang agak-agak keras seperti itu ya. Kayaknya apa, orang Batak ya.
Nah itu memang iya, karakternya itu dia keras, dia nggak mau dengerin orang. Ya, ya bahasanya juga ya, terkadang mereka ketika sudah melihat orang lain itu lebih kuat powernya, baru dia ngalah. Ya, kalau kayak masih gaya-gaya lemah lembut, terkadang nggak mau ngalah. Jadi bisa dari RW yang mana nanti bisa mengeluarkan peraturan yang tetap ngeyel, ya diusir dari perumahan itu. Nah, jadi antum ya ininya lewat dari pemerintahan atau ya datangi ke kelurahan. Ya, upayakanlah, karena itu bukan hanya antum aja pasti yang akan merasakan gangguan tersebut. Antum mintain tanda tangan semua kaum muslimin yang ada di sekitaran situ, yang mereka juga terganggu, buat angket bahasanya. Ya. Nah, iya. Karena itu memang dari sisi ini lingkungan juga memang udah tidak dibenarkan, di perumahan itu tidak dibenarkan seperti itu. Itu ada peraturannya, undang-undangnya ada. Ya. Ya, ada lagi? Ya. Avanzat, jadi hukum najisnya anjing itu yang harus dicuci 7 kali itu ketika menjilat bejana saja atau ketika menjilat yang lain juga gitu, harus dicuci 7 kali. Demikian. Syukran Ustaz. Iya. Ya. Di sini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Di mana para ulama berbeda dalam memahami hadis dari Nabi SAW, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab. Jika seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya. Maka ulama Zahiriyah mengatakan bahwa secara zahir hadis, yaitu ini hanya kepada bejana saja. Secara zahir hadis, karena Nabi mengatakan idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian. Bejana itu adalah tempat menyimpan makanan atau minuman. Jadi setiap yang dipakai untuk makanan dan minuman, maka itu disebut dengan bejana. Namun para ulama yang lainnya, ulama fikih yang lainnya mengatakan bahwa ini dikiaskan kepada semua hal, baik itu bejana ataupun yang lainnya, pakaian, ya, kulit seseorang, badan seseorang, atau mungkin ya apapun itu, semua hal yang dijilat oleh dia, kalau hendak ingin dipakai oleh manusia, maka untuk membersihkan najisnya harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan ini yang saya lebih condong kepadanya, karena ya ketika penjelasan Nabi SAW, seringnya penjelasan Nabi SAW ya ketika menyebutkan suatu contoh itu tidak hanya menjurus atau tidak hanya dihukumi untuk benda yang disebutkan itu saja. Ya, ketika Nabi menyebutkan bejana, karena memang seringnya yang dijilat oleh anjing itu adalah bejana, karena jarang anjing menjilat yang lain yang di situ tidak ada makanan atau minuman. Nah, jadi Nabi SAW menyebutkan bejana bukan berarti karena hanya bejana saja,
Tapi semua apapun, Nabi memberikan contoh bejana hanya sebagai contoh yang paling sering dijilat oleh anjing. Yaitu yang ada makanannya lah yang sering dia jilat, karena dia kan nyari makanan. Sehingga sama juga dengan yang lainnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini yang dimaksudkan adalah bejana. Kalau ke badan kita ya cukup dicuci saja, kata mereka, sekali cukup. Namun yang lebih saya yakini, yang lebih mendekati kepada dalil yang saya yakini adalah bahwa ya semuanya juga harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ada lagi? Ustaz. Iya. Ustaz, minta maaf, mau tanya ini untuk masalah hubungan suami istri. Apa? Suami istri. Masalah semua. Apa hubungannya Ustaz kalau kita contoh hubungan intim dengan istri? Nah, awalnya memang istri tidak haid, tapi ketika sedang pertengahan hubungan intim itu keluar darah. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Baik. Ya. Dipastikan dulu darah yang keluar itu apakah haid atau istihadah. Ya. Jangan-jangan bukan darah haid. Bisa jadi itu darahnya adalah ya, darah segar, darah penyakit. Ya. Kalau itu darah haid, maka segera berhenti. Tentunya tidak boleh dilanjut ya. Nah, kalau darah istihadah itu darah penyakit, maka tetap boleh. Nah, tahu bedanya kan? Iya, terkadang dia keluar jalur gitu. Nah, maka harus diketahui jenis darah dari darah haid itu. Darah dari darah haid itu dia ya, hitam. Sedangkan darah istihadah itu dia merah. Dia memang darah seger. Ya. Kalau darah haid dia itu bau panas. Ya. Darah haid itu dia ya, itunya bau dan panas. Ya. Sedangkan darah istihadah darah istihadah darah yang dia itu darah bukan darah kotor ya, tapi darah penyakit, maka itu dia tidak ada panasnya ya. Dan dia tidak bau, tapi dia bau baunya bau darah biasa, amis darah. Antum ini bau darah gimana sih bau darah gitu kan? Nah begitu. Bisa terbedakan insya Allah. Harus dipelajari, harus bisa dibedakan. Istri paling tahu, dia harus tahu, paling tahu. Dan seorang laki-laki juga harus tahu. Nah, jadi bisa difahami ya, hukumnya tadi kalau memang darah haid, berhenti. Antum harus sabar. Enggak, bisa dengan cara lain biar tetap selesai urusan itu, bisa dengan cara lain. Tidak, karena itu bukan kesengajaan. Enggak, seandainya pun sengaja itu tidak ada kafarah. Ya, seandainya pun sengaja tidak ada kafarah, tapi dia berdosa, dosa besar. Nah, ya tunggu. Iya. Mau ke toilet katanya. Udah berapa menit lagi? Azan? Baik, ya. Orang yang mengganggu tetangganya hingga keluar. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Isam bin Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Artah bin Al-Munzir mengabarkan kepada kami, ia berkata, ya,
Aku, yakni Abu Amir Al-Himsi, mendengar ia berkata, kana Thauban yaqul, ya, bahwa Thauban berkata, ma min rajulaini yatasaramani, tidaklah dua orang yang saling memutus hubungan, ya, fauqa thalathati ayyam, lebih dari 3 hari, fayahlaku ahaduhuma, lalu salah satu keduanya meninggal dunia, famata wa huma ala dzalika minal musaramah, maka ya, ketika salah satunya dari keduanya ini meninggal dunia, maka keduanya masih tetap dalam keadaan seperti itu ketika meninggal itu, melainkan keduanya binasa semuanya, illa halaka jami'an wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yaqhiruhu, dan tidaklah seorang tetangga yang menzolimi tetangganya dan menyakitinya, hatta yahmilahu dzalika ala ay yakhruja min manzilihi, hingga hal itu bisa membuat tetangganya ini keluar dari rumahnya, illa halaka, melainkan ia pasti binasa. Ya. Jadi di sini ada anjuran agar menghilangkan sikap saling menjauhi dan menjauhkan diri dari permusuhan dan pemutusan hubungan. Jadi tidak boleh memutuskan hubungan, tidak boleh menjalin atau membuat permusuhan dengan sesama muslim. Kemudian faedah yang lainnya juga adalah bahwa Islam ini sangat semangat untuk menjaga persatuan dan keharmonisan bangunan masyarakat. Ya. Jadi setidaknya salam, walaupun kita mungkin nggak pengen banyak-banyak ngobrol sama dia, dah harus yang dekat-dekat banget. Mungkin sebelumnya dekat, gitu kan? Ya, sangat dekat. Mungkin terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, atau mungkin dia melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Maka tidak boleh membuat permusuhan. Mungkin kita hanya tidak lagi terlalu dekat dengan dia, tapi tetap salam, say hello, assalamualaikum, gimana Pak, sehat? Ya udah, itu aja udah. Ya, jangan sampai bermusuh-musuhan. Kemudian peringatan agar menjauhi pergaulan yang buruk terhadap tetangga, serta penjelasan akibat buruk bagi orang-orang yang berbuat zalim dan melampaui batas. Ini kebinasaan. Orang-orang yang berbuat zalim dan melampaui batas, apa bagi mereka? Kebinasaan. Kemudian ini seperti tadi bertetangga dengan orang Yahudi, sama dengan non-muslim, ahlu kitab. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bashir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Mujahid, ia berkata, kuntu inda Abdullah bin Amr, aku pernah berada bersama Abdullah bin Amr, wa gulamuhu yasluhu syatan, dan pembantunya tengah memotong seekor domba. Faqala ya gulam, kemudian ia pun mengatakan, wahai gulam, idza faraghta fabda bijarinal yahudi, jika kamu sudah selesai memotong domba itu, mulailah dari tetangga kita Yahudi. Qala rajulun minal qaum, maka ada seseorang yang berkata, al yahudiyu aslahakallah, jadi Yahudi, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaikimu. Qala inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar, aku mendengar Nabi SAW berwasiat tentang tetangga. Hatta khashina aw rasaina annahu sayuwarrithuh, sampai kami merasa atau mengira bahwa tetangga itu akan menjadi pewaris. Maknanya di sini mana tetangga yang lebih dekat, maka Abdullah bin Amr itu memerintahkan pembantunya atau gulamnya ini untuk memulai memberikan kepada tetangganya yang terdekat, yaitu orang Yahudi tersebut. Jadi di sini ada orang yang ketika mendengar Yahudi, ente mulai dari Yahudi, karena dilihat dari yang paling dekatnya, bukan dilihat dari agamanya. Nah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala.
masuk di bab ke-71 berkaitan dengan kemuliaan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdah mengabarkan kepada kami dari Ubaidullah, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ditanya, Ayyun nasi akram, siapa manusia yang paling mulia? Maka Nabi SAW mengatakan, akramuhum indallahi atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami menanyakan kepadamu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, fa'akramun nasi Yusufu nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibni khalilillah. Maka sebaik manusia yang paling mulia adalah Yusuf. Dia adalah seorang nabinya, Nabiullah, putra dari Nabiullah, yaitu Yakub, putra dari Khalilullah, kekasihnya Allah, yaitu Ibrahim. Mereka berkata, laisa an hadza nas'aluk. Bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Mereka mengatakan, maka Nabi SAW mengatakan, fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Apakah tentang cikal bakal bangsa Arabkah yang kalian tanyakan kepadaku? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Maka yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, dialah yang terbaik di antara kalian di masa Islam jika mereka faqih, yaitu memahami agama. Idza faqihu atau idza faquhu, jika mereka memahami agama. Nah, kandungan dari hadis ini di mana para sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW tentang makna karam, yaitu kemuliaan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa karam adalah gabungan dari kemuliaan nasab, takwa, amal soleh, ilmu, dan paham tentang agama. Lihat, kalau kita perhatikan ketakwaan. Ketika ditanya lagi, Nabi menyebutkan tentang nasabnya, di mana nasabnya itu nasab yang mulia, anak dari Nabi, ya, cucu dari Nabi. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan yang mulia itu juga dilihat dari kefakihan, dan ini ya harus tergabung ke semuanya. Maka nasab itu tidak bermanfaat jika dia tidak bertakwa. Ya. Jika dia tidak faqih terhadap agama, tidak bermanfaat nasab. Tapi kefakihan itu bisa bermanfaat, ya, walaupun nasabnya tidak ya mulia. Maka yang meninggikan atau yang menjadikan dia mulia adalah ilmunya, kefakihannya. Orang-orang yang memiliki kemuliaan dan akhlak yang baik pada zaman jahiliyah, maka setelah masuk Islam, mereka juga menjadi orang-orang yang faqih. Maka mereka itulah orang-orang pilihan. Ketika mereka menjadi orang-orang yang faqih, orang-orang yang faham terhadap agama, maka mereka itulah orang-orang pilihannya. Nah, kalau kita lihat ya, Abu Bakar, Umar, di masa jahiliyah mereka adalah orang-orang yang mulia. Dan setelah masuk Islam, mereka tetap menjadi mulia karena mereka faqih. Kemudian para sahabat yang paling mulia adalah yang mempunyai kemuliaan nasab ketika masih jahiliyah, serta kemuliaan iman, takwa, dan paham tentang agama setelah ia masuk Islam. Tapi kalau itu tidak
dibarengi dengan pemahaman terhadap Islam, maka tidak bermanfaat nasabnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man bata'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lamban amalnya, tidak akan bisa dikejar dengan nasabnya. Karena kita kan sedang berlomba-lomba dalam amal. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada orang yang telat dia, orang udah kebaikannya udah cepat gitu, udah banyak, bisa nggak dikejar orang yang lagi banyak ngejar kebaikan ini dengan orang yang punya nasab? Nggak bisa dikejar, kata Nabi. Lam yusri bihi nasabuh, tidak akan bisa dikejar dengan nasabnya. Maka kejar dia juga dengan amalan, kebaikan. Makanya bahasanya fastabiqul khairat, bukan fastabiqul ansab. Kemudian yang berikutnya, berbuat baik kepada orang baik maupun orang jahat. Jadi ke orang jahat pun berbuat baik. Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Humaydi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Salim bin Abi Hafsah mengabarkan kepada kami dari Munzir Ats-Tsauri, dari Muhammad ibnu Ali ibnu Hanafiyah Al-Hanafiyah. Ya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Orang yang berbuat baik pasti balasannya kebaikan. Kemudian dia mengatakan, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Ini merupakan balasan, ya, yang lepas untuk orang baik maupun orang jahat. Maknanya di sini musajjala itu kalau asal artinya yang sebenarnya dalam bahasa Arab dia, ya, terekam, tercatat, sijil, tasjil. Makanya kalau bagian pendaftaran, kisim tasjilat. Nah, karena kita pengen daftar di situ, pengen dicatat namanya. Maka kebaikan ini akan dicatat kebaikan, dan ini tercatat walaupun kebaikannya diberikan kepada orang baik maupun orang buruk. Maknanya begitu. Qala Abu Abdillah, qala Abu Ubaid, musajjalatun mursalatun. Ya. Tercatat dan terkirim. Maknanya musajjalatun mursalatun. Kalau di sini kan diterjemahkannya balasan yang dikirimkan. Harusnya cara menerjemahkannya tidak seperti itu, karena dua-duanya ini adalah, ya, khobar. Dua-duanya khobar. Di dalam bahasa Arab ada mubtada, ada khobar. Nah, ini memang yang perlu, ya. Kemarin ada salah satu jamaah ketika Anda mengisi kajian di salah satu masjid. Kajian fikih al-muyassar. Karena sama seperti antum, al-adabul mufrad maka terjemahan. Di situ juga fiqhul muyassar maka terjemahan. Maka setelah kajian ada yang datang, Ustaz, ada yang mengatakan itu di sebuah grup WhatsApp ada foto antum. Terus ada yang bertanya, ada yang kenal nggak Ustaz ini? Kemudian ada yang bilang, oh iya itu Ustaz Syujaan. Itu mah bisanya ngisi kajian terjemahan. Nah, Anda katakan kepada beliau, kalau pengen yang versi bahasa Arabnya silahkan datang ke Al-Imam Az-Zahabi. Anda di sana mengajar dengan bahasa Arab, kitabnya bahasa Arab, ngajarnya juga pakai bahasa Arab. Ya. Karena mengisi kajian ini yang Anda yakini, ya. Ini yang akan memang banyak, ya, asatidah beda sudut pandang. Perbedaan apa? Sudut pandang. Sudut pandangnya Ana itu memakan waktu yang lama kalau kita pakai bahasa Arab, yang versi bahasa Arab. Karena Ana akan bacakan versi bahasa Arabnya semua, kemudian Ana terjemahkan lagi.
memakan waktu yang lama. Antum tidak akan bisa sampai ke halaman 151 sampai hadis 130 dengan secepat ini membaca hadis. Apalagi kalau ana setiap satu hadis kemudian ngejelasinnya panjang lebar kemana-mana. Ini kitab nggak kelar-kelar. Paham enggak? Nah, makanya tadi walaupun ini terjemahan, tapi ketika ada penerjemahan yang salah, ana koreksi. Kalau ada yang pengen atau meragukan afwan ya, ana tidak ingin berbangga-bangga sebenarnya. Kalau ada yang ingin meragukan kemampuan ana dalam nahwu dan sharaf, silahkan datang, kita beradu nahwu dan sharafnya. Dulu ketika masih kuliah, sampai teman-teman ana itu menggelari ana itu koma dan titiknya dihafal untuk pelajaran nahwu. Wah, Sujuan Ridho mah koma dan titiknya aja dihafal. Nah ini hanya sekedar membalas fitnah yang beredar ya. Jadi untuk klarifikasi. Karena terkadang beda perspektif, beda sudut pandang, orang malah melihatnya, wah bisanya cuma begini. Ternyata banyak orang yang mengajarkan kepada manusia dengan versi bahasa Arab, jamaahnya nggak paham. Ya, malah dia di situ pamer skill. Paham antum pamer skill? Ya, pamer cara baca kitab bahasa Arabnya. Madu'unya yang dengerin ini nggak ngerti. Dia ngomong mubtada, khobar, kemudian nanti khobar sani. Antum paham nggak? Nggak paham sebenarnya. Itu Anda jelaskan tadi pun antum nggak paham. Ya. Tapi untuk sebagai alasan, kenapa Ustaz terjemahkannya seperti itu? Alasannya adalah karena dia di sini ada khabar, musajjalatun khabar awal, mursalatun khabar tsani. Di sini ada mubtada yang dihilangkan, yaitu apa? Hiya. Hiya itu mubtadaun, hiya musajjalatun mursalatun. Tapi tidak disampaikan, dia mahzub, disembunyikan. Dalam bahasa Arab disebut dengan sembunyikan. Ini kan Anda terpancing nih pamer skill nanti nih. Baik. Pada intinya guru-guru di sana pun di Al-Imam Az-Zahabi, Anda ngajarin mereka dan mereka Anda perintahkan baca kitabnya. Baca bahasa Arabnya Anda koreksi harokatnya, Anda koreksi ya nahwu sorofnya, dan Anda perintahkan mereka terjemahin. Cara menterjemahkannya pun Anda koreksi. Karena memang lebih sulit menterjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bagaimana memahamkan orang Indonesia. Ya. Karena kadang salah dia memahamkannya. Orang awam itu butuh difahamkan. Kenapa anak seperti ini sudut pandangnya? Karena ketika dulu anak belajar di Jamilur Rahman, ya, teman-teman kita yang di sana yang sudah sepuh-sepuh berumur, ya, dari pihak Mahat pengen ditekanin bahasa Arab. Maka mereka mengatakan, Ustadz, kita kalau masih ditekaninnya bahasa Arab, umur kita ini udah berumur nih. Kita nggak ngerti-ngerti nanti tauhid. Ya, tolonglah sedikit dikendorin kepada kami, biarkan tetap dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Yang terpenting pemahaman tauhid kami itu benar. Karena umurnya udah pada sepuh-sepuh, ditekan, dikasih mufrodat banyak, nggak masuk gitu. Disuruh ngafalin ini, ngafalin itu nggak masuk. Butuhnya dia pemahaman. Difahamkan tauhid. Memang kalau pelajaran anak ngisi kajian di mana-mana, kalau sama orang awam pasti terjemahan. Ngisi kitabut tauhid, Al-Mulakhas di Cibitung, di Manja, itu anak pakai terjemahan. Ngisi sirah, ya, pakai terjemahan. Semua kalau madu'unya, jamaahnya orang yang tidak mahir berbahasa Arab, maka pakai terjemahan. Tapi kalau di pondok, ustadz, ya, di IDN, di Bogor, ya, anak pakai bahasa Arab karena ustadz yang anak ajari. Jadi bisa jadi mungkin datang nanti ke antum yang seperti itu, ama itu mau pakai terjemahan misalnya, ya sudah, datang ke Mahat Al-Imam Az-Zahabi. Ala kulli hal. Tadi karena ingin menjelaskan kesalahan penerjemahan di kitab ini. Ya. Nah, apalagi sampai dia
membuat majhul dengan menerjemahkan balasan yang dikirimkan. Harusnya kalau dia ya musajjalatun ya mursalatun. Nah, itu harokatnya seperti itu harusnya. Nah, ala kulli hal, kita lanjutkan. Jangan terlalu banyak-banyak di situ ya. Kandungan hadisnya apa? Tidak ada perbedaan dalam berbuat baik karena semua perbuatan baik pasti tercatat. Musajjalatun artinya tercatat. Kalau di sini apa terjemahannya? Balasan. Ya kan? Padahal yang seharusnya yang lebih tepatnya diterjemahkan dengan tercatat. Ya. Maka tidak ada perbedaan dalam berbuat baik dan berbuat mulia antara kepada orang muslim dan non-muslim. Antara kepada orang yang bertakwa dan orang yang jahat. Maknanya kepadanya ya. Tapi kalau yang melakukannya orang muslim dan orang non-muslim, tentu yang melakukan kebaikan dari orang non-muslim tidak akan tercatat. Ingat ya, kita berbuat baik kepada muslim, berbuat baik kepada non-muslim sama-sama tercatat. Yang dibahas di sini adalah kalau seorang muslim berbuat baik, objeknya adalah muslim dan non-muslim, atau orang baik dan orang buruk, maka itu semua tercatat. Bahkan sampai kalau seandainya perbuatan baiknya kepada hewan, ya, juga akan tercatat. Nah, kemudian keutamaan orang yang menanggung anak yatim, Masya Allah. Imam Al-Bukhari mengatakan, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepadaku dari Thawr bin Zaid, dari Abu Ghaith, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, as-sa'i alal armalati wal masakini, orang yang berusaha menghidupi para janda dan masakin dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti mujahid atau berjihad fi sabilillah. Subhanallah. Ayo, termotivasi enggak? Ya, untuk menghidupi para janda. Dan harus dinikahin. Iya, antum jangan mikirnya dinikahin. Tapi kalau dinikahin lebih besar lagi. Ya. Enggak dinikahin, antum hidupin aja, itu seperti antum jihad. Cari janda, kemudian apa? Jangan pilih-pilih pula jandanya yang cantik-cantik doang, itu jangan. Janda yang banyak anaknya, santunin mereka biar bisa membiayain anak-anak mereka. Ini keutamaan, yaitu menyantuni mereka, memberikan penghidupan kepada para janda dan orang-orang miskin. Ya. Nah, kalau lebih besar lagi kalau tadi nikahi. Nah, kalau ini seperti berjihad fisabilillah. Kemudian apa lagi? Wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Subhanallah. Dan seperti orang yang puasa di siang hari dan qiyamul lail. Jadi orang yang menyantuni janda ini, walaupun dia enggak puasa, tapi dia terhitung puasa. Walaupun dia enggak qiyamul lail, tapi dia terhitung qiyamul lail. Subhanallah. Di lingkungan antum ada janda? Santai. Cepat jawabnya. Kandungan hadisnya memberi nafkah kepada para janda yang ditinggal mati suaminya dan anak yatim serta mengurus mereka termasuk jihad fi sabilillah. Ya, karena memang al-armalah ini maknanya itu adalah ya janda yang ditinggal mati. Armalah dia terjemahannya itu adalah janda yang ditinggal mati, bukan janda cerai. Kalau janda cerai itu masih ada suaminya, itu disebut dengan thayyibah. Masih ada bapak, anak-anaknya masih ada. Adapun armalah dia adalah janda yang mana suaminya meninggal, anak-anaknya udah nggak punya bapak. Ya. Makanya dilihat dari kenapa dia seperti jihad fisabilillah, karena ini anak-anak yatim itu.
Yang dia bantu itu adalah anak-anak yatim itu. Dan subhanallah, ya, menyantuni anak-anak yatim ini itu nantinya akan bersama Nabi seperti ini di surga. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini nantinya di surga. Ya. Makanya itu ketika Anda dengar dulu waktu masih SMP, waktu masih di pondok, hadis ini itu dari pondok, dari masih Anda mondok, sudah punya azam kuat suatu saat nanti bangun pondok yang ada anak yatimnya. Alhamdulillah. Sekarang di Imam Az-Zahabi ada. Jadi kalau antum mondokin anak antum ke Imam Az-Zahabi secara tidak langsung subsidi silang ngasih juga apa? Kalau antum bayar SPP di situ secara tidak langsung juga ikut menyantuni anak yatim, karena yang mereka yang beasiswa dari anak yatim itu subsidi silang dari yang berbayar. Karena kalau diperhatikan, dilihat nih, datang antum ke Az-Zahabi, antum di sana SPP-nya 1.200.000, antum lihat lauknya, begini doang. Banyak yang protes itu, terkadang sebagian ada wali santri protes, Ustaz ini kita bayar 1,2 segini lauknya. Iya, karena sebagian jatah lauk anak antum dikasih ke temennya yang duafa, yatim duafa. Nah, karena mereka nggak bayar. Mereka nggak bayar. Nah, kemudian anjuran agar memberi jalan keluar atas berbagai penderitaan orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ya. Jadi kita juga bukan hanya ya janda yang ditinggal meninggal, bukan hanya orang miskin, tapi semua orang yang sedang membutuhkan. Cari solusi, beri mereka jalan keluarnya. Kalau orang-orang miskin ya dengan memberi jalan keluar apa? Memberi makan mereka. Kita ceramah mati-matian gak dikasih makan, Ustaz ini lapar ini kata mereka. Nah, kasih makan. Gak usah pun kita ceramahin, mereka bakalan mau ngikutin kita. Dan mulai dari kerabat, saudara-saudara dekat. Ya. Kemudian keutamaan orang yang menanggung anak yatimnya sendiri. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syuaib mengabarkan kepada kami dari Al-Zuhri. Ia berkata, Abdullah bin Abi Bakar mengabarkan kepadaku bahwa Urwah bin Az-Zubair mengabarinya bahwa Aisyah istrinya Nabi SAW berkata, Ja'atni imra'atun ma'ahabnatani laha. Datang kepadaku seorang wanita yang bersamanya 2 anak perempuan. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Dia minta makanan kepadaku dan dia tidak mendapati, aku tidak mendapati di sisiku kecuali hanya 1 biji kurma. Fa'ataituha, maka aku pun memberikan kurma itu kepadanya. Lihat bagaimana kehidupan istrinya Nabi SAW, Aisyah, sampai makanan tinggal cuma 1 biji kurma. Maka si ibu ini tadi faqasamatha baina ibnataiha, dia pun bagi 2 itu kurma kepada kedua putrinya. Tsumma qamat fa kharajat, kemudian dia berdiri dan dia pergi. Pada qalan Nabi SAW fahaddastuhu, maka tak lama kemudian Nabi SAW datang, aku pun menceritakan kejadian itu kepada beliau. Faqala, Nabi SAW pun bersabda, Man yali min hadhil banati syai'an, barang siapa mengasuh anak-anak perempuan ini, fa ahsana ilaihinna, dan berbuat baik kepada mereka, kunna lahu sitran minan nar, itu akan menjadi tirai pelindung baginya dari api neraka. Subhanallah. Ya. Kemudian keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Imam Al-Bukhari mengatakan, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Safwan. Ia berkata, Unaisah mengabarkan kepada kami dari Ummi Sa'id binti Murratil Fihri. Yaitu
binti Murrah Al-Fihri. Ummu Sa'id binti Murrah Al-Fihri dari ayahnya, yaitu Murrah. Dari Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini au kahadhihi min hadhihi. Ya. Aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga bagaikan dua jari ini atau bagaikan ini dan ini. Sufyan ragu tentang dua jari tersebut, antara jari tengah atau jari manis. Namun tentunya disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi mengisyaratkan seperti ini, tidak menempelkannya, tapi menyebutkan seperti ini. Nah, menunjukkan dekat. Karena Nabi SAW nanti Allah Subhanahu Wa Taala siapkan bagi beliau satu surga yang khusus untuk Nabi SAW. Nama surganya apa? Dulu udah pernah di sini. Nama surga yang khusus hanya ditempati oleh Nabi SAW. Surga Al-Wasilah, ya. Makanya kalau kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, kemudian adanya isyarat, ya. Di sini apa faedahnya? Anjuran agar mengurus anak yatim dan hartanya, dan bahwa hal ini merupakan sebab masuknya seseorang ke surga. Yang kedua, adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi SAW dan pengurus anak yatim sejauh jarak jari telunjuk dan jari tengah. Ini mana jaraknya seperti ini. Ibnu Battal berkata, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya agar menjadi teman Nabi SAW di surga. Ya. Tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih baik daripada kedudukan ini. Makanya upayakan, itu harus. Kalau pengen dekat, kalau memang benar-benar cinta kepada Nabi, harus jadi penyantun anak yatim. Tidak harus di Imam Adz-Dzahabi, ya. Nah, itu salah satunya, kan kita berbagi-bagi, kita kasih fasilitas buat antum. Kita hanya memfasilitasi, ya. Itu untuk antum, bukan buat saya, bukan buat yayasan, lembaga Imam Adz-Dzahabi. Banyak juga lembaga yang lain. Lembaga-lembaga yang lain yang mungkin antum tahu ada di situ anak yatim. Kalau dekat dengan rumah antum atau mungkin ya dekat dengan atau mungkin sekolah anak antum, ikut menyantuni anak-anak yatim. Nah, karena harapannya agar kita bersama Nabi SAW di surga. Baik, ada pertanyaan? Ya. Nah, tidak harus, ya. Tidak harus diberitahukan bahwasanya itu adalah zakat mal. Ya. Nah, walaupun sebagian ulama ada yang mengharuskan. Sekarang kan kalau masalah fikih, ikhwah, selalu ada perbedaan pendapat. Tapi ketika antum bertanya kepada saya, maka saya menjawab sesuai yang saya yakini. Jangan antum menjawab, wah kayaknya kemarin Ustadz ini bilang begini. Itu memang benar, ada pendapat seperti itu. Tinggal lagi ketika antum bertanya kepada saya akan menjawab sesuai yang saya yakini, yang lebih mendekati kepada dalil, yang lebih mendekati kepada dalil menurut keyakinan saya. Paham enggak? Ya. Karena kita itu berusaha untuk mendekati beramal karena dalil. Ya. Ada lagi? Udah adzan nih soalnya. Cukup. Karena udah adzan ya? Enggak, karena memang enggak ada pertanyaan. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa kita lahap semua hadis-hadis ini, ya, sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkannya, dan dengan seperti itu juga ya bisa bagi kita untuk menyampaikan ilmu tersebut, mendakwahkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.